Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Hanifah Lisiana dari kelas 3 TPIB. Dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Ulumul Hadis dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Ishaq Suryonugroho MSI. Walaupun saya belum pernah bertemu dengan beliau, semoga beliau memberikan restunya pada kami semua sehingga kami bisa mengamalkan mata kuliah ini dengan baik pada kehidupan sehari-hari kami. Semoga ilmu yang beliau berikan menjadi berkah bagi kami semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi di video kali ini aku bakal bikin materi hadis, yaitu penjelasan hadis yang ditinjau dari segi kuantitas dan juga kualitasnya. Sebelum kita masuk ke materi, lebih baik kita berdoa bersama-sama. Marilah kita baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga materi ini mendapatkan berkah dan juga bisa bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Without any further ado, let's check our materi result. Jalan-jalan membeli manggis, kalau jatuh jangan menangis. Ayo belajar tentang hadis, bareng aku si cewek manis. Oke, yang pertama kita langsung belajar tentang hadis dari segi kualitasnya. Dari segi kualitasnya, hadis dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama hadis sahih, yang kedua hadis hasan, yang ketiga hadis dhaif. Yang pertama adalah hadis sahih. Hadis sahih itu adalah hadis yang memenuhi semua kriteria untuk dijadikan sebagai hujjah, yaitu 1. sanadnya bersambung, yang kedua rawinya itu adil, yang ketiga itu rawinya juga dobit atau kuat ingatannya, yang keempat yaitu tidak ada syad atau ganjil atau menyimpang, lalu yang kelimanya itu adalah tidak adanya ilat atau cacat. Lalu yang kedua yaitu hadis hasan. Hadis hasan sendiri adalah hadis yang juga beberapa ulama bisa menjadikannya sebagai hujjah, namun tidak memenuhi satu kriteria dari kriteria yang sempurna, yaitu perawinya kurang dobit, yaitu ingatannya tidak terlalu kuat seperti itu. Yang ketiga adalah hadis dhaif. Hadis dhaif itu adalah hadis yang lemah yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, yaitu hadis yang tidak memenuhi kriteria sebagai hadis hasan dan juga hadis sahih tentunya. Jadi begitu ya penjelasan dari hadis yang kita tinjau dari segi kualitasnya. Kita ulangi lagi ya. Ada 3, yaitu pertama hadis sahih. Hadis sahih itu adalah hadis yang memenuhi semua kriteria untuk dijadikan sebagai hujjah. Yaitu yang kedua ada hadis hasan. Hadis hasan sendiri hampir sama seperti hadis sahih, cuma bedanya hadis hasan itu kurang satu kriteria, yaitu perawinya kurang dobit. Terus yang ketiga ada hadis dhaif. Hadis dhaif itu hadis yang lemah karena tidak memenuhi kriteria sebagai hadis hasan dan juga hadis sahih. Lanjut ke hadis ditinjau dari segi kuantitasnya.
Ada 3 kategori hadis, yaitu yang pertama hadis mutawatir, yang kedua adalah hadis masyhur, yang ketiga adalah hadis ahad. Yang pertama, hadis mutawatir. Hadis mutawatir berarti berurut-urutan. Berurut-urutan apa? Sanadnya dari generasi ke generasi hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang kedua ada hadis masyhur. Hadis masyhur itu belum sampai tingkatan mutawatir ya. Jadi hadis masyhur itu hanya diriwayatkan oleh 3 orang saja dalam sanadnya, seperti itu. Atau lebih, bisa lebih, tapi belum sampai tingkatan mutawatir. Kenapa dinamakan hadis masyhur? Karena hadis ini terkenal, makanya dinamakan hadis masyhur. Lalu yang ketiga adalah hadis ahad. Hadis ahad ini diambil dari kata al-wahid, yaitu 1. Kata mutawatir menurut lughah ialah mutatabi, yang berarti beriring-iringan atau berturut-turut antara satu dengan yang lain. Hadis mutawatir merupakan hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang dalam setiap generasi, sejak generasi sahabat sampai generasi penulis kitab. Karena banyaknya orang ini, maka mustahillah bagi para perawi untuk bersepakat berbohong. Lalu, pembahasan selanjutnya adalah hadis mutawatir. Hadis dapat mencapai tingkat mutawatir apabila memenuhi 3 kriteria. 1. Hadis merupakan apa yang berasal dari Rasul yang dapat ditangkap panca indera seperti perbuatan Rasul dan sabdanya. 2. Perawi harus mencapai jumlah yang ditentukan adat. Ada yang berpendapat 12, 20, dan juga 70. Yang ketiga, perawi tidak boleh kurang dari jumlah yang ditentukan, yaitu 12, 20, dan juga 70. Next adalah hadis masyhur. Hadis masyhur merupakan hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi atau lebih, namun tidak mencapai tingkatan mutawatir. Hadis ini dinamakan hadis masyhur karena terkenal di kalangan masyarakat. Ada juga yang berpendapat bahwa hadis masyhur adalah hadis yang dapat menenangkan masyarakat. Pembahasan yang selanjutnya adalah hadis ahad. Hadis ahad sendiri merupakan kata al-ahad jamak dari ahad, yaitu al-wahid yang berarti 1. Khobar al-wahid merupakan berita yang disampaikan oleh 1 orang. Secara singkat, hadis ahad merupakan hadis yang belum mencapai tingkat mutawatir. Hadis ini diriwayatkan oleh 1 orang atau lebih, namun tidak mencapai tingkatan mutawatir. Sifat dari hadis ini adalah zonni dan belum mencapai tingkat qat'i dan juga tingkatan yaqin. Ulama berpendapat bahwa menggunakan hadis mutawatir sebagai dasar hukum adalah hukumnya wajib. Dan beberapa ulama berpendapat bahwa menggunakan hadis selain hadis mutawatir dihukumi tidak wajib. Jadi begitu ya penjelasan dari hadis yang diklasifikasikan dari segi kuantitasnya atau dari jumlah sanadnya. Kita ulangi ya, ada 3 kategori. Yang pertama hadis mutawatir, yang kedua hadis masyhur, dan satunya lagi adalah hadis ahad, yaitu hadis mutawatir. Gampangnya itu adalah hadis yang berurut-urutan hingga Nabi SAW. Lalu yang kedua adalah hadis masyhur yang hanya diriwayatkan oleh 3 orang, belum sampai tingkatan mutawatir. Lalu yang ahad itu yang paling gampang karena tidak memenuhi syarat dari hadis mutawatir. Seperti itu. Kesimpulannya yaitu kita ulangin lagi bahwasanya hadis diklasifikasikan menjadi 2 kategori, yaitu yang pertama ditinjau dari segi kualitasnya, yang kedua adalah dari segi kuantitasnya. Yang dari segi kualitasnya itu ada 3, sahih, hasan, dan dhaif. Dan yang dari segi kuantitasnya ada hadis mutawatir, masyhur, dan ahad.